di dalam sistem aplikasi SIPD seperti itu. Lalu kemudian terdapat pembaruan pada dimensi 2 dan juga dimensi 6. Pada dimensi 2, pada indikator alokasi infrastruktur yang awalnya menggunakan format input data DTU, untuk penginputan tahun 2024 ini, alokasi infrastruktur menggunakan format input data yang bersumber dari APBD. Lalu untuk perubahan dimensi yang keenam, awalnya hanya opini WTP saja yang diinput di dalam sistem aplikasi, sedangkan opini WDP dan disclaimer tidak perlu diinput di dalam sistem aplikasi. Namun pada penginputan tahun ini, adanya menu opsi pilihan sehingga opini WTP, WDP maupun disclaimer tetap harus diinput dalam sistem aplikasi IPKD. Lalu pembaruan yang kelima yaitu tampilan statistik hasil pengukuran IPKD pada dashboard. Nah, terdapat pada layar terkait dengan statistik hasil pengukuran IPKD pada dashboard aplikasi IPKD sendiri. Nah, untuk tahun ini, maka provinsi dapat melihat ranking klaster kabupaten kota di provinsi yang ada di provinsi tersebut, seperti itu. Jadi nanti setiap provinsi bisa melihat di mana saja kabupaten kota yang masuk ke dalam klaster tinggi, lalu mana saja kabupaten kota yang masuk ke dalam klaster rendah maupun klaster yang sedang. Nah, berikut merupakan hasil pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Jawa Barat pada tahun 2023. Nah, bahwa berdasarkan PMK pada tahun 2022, bahwasanya Provinsi Jawa Barat itu masuk ke dalam klaster yang tinggi. Nah, untuk evaluasi hasil penilaiannya, yaitu di mana dimensi 1, itu masih rendah pada kesesuaian pagu RKPD dengan KUA PPAS, dan masih rendah pada kesesuaian pagu KUA PPAS dengan APBD. Nah, skor pada dimensi 1 yaitu 12,479. Nah, di sini diartikan bahwa pagu KUA PPAS itu lebih tinggi atau lebih rendah dengan pagu APBD. Begitu pula dengan pagu RKPD itu ada yang lebih tinggi maupun lebih rendah dari KUA PPAS. Nah, mohon untuk kedepannya dapat diperhatikan ya Bapak Ibu. Nah, untuk dimensi 2 itu sudah mendapatkan skor maksimal yaitu 20, di mana untuk urusan pendidikan sudah mencapai 32,2%, untuk kesehatan sudah mencapai realisasi 10,3%, lalu untuk infrastruktur sudah mencapai 83,3%, dan semua urusan wajib itu sudah terpenuhi seperti itu, Ibu. Sudah terisi datanya. Lalu kemudian yang dimensi ketiga dengan nilai 14,483. Nah, di sini terdapat dua dokumen yang tidak memenuhi keteraksesan, yaitu informasi ringkasan DPAS KPD dan informasi ringkasan dokumen RKPD dan SKPD. Nah, di sini yang menjadi catatan Bapak Ibu sekalian di Provinsi Jawa Barat itu mohon untuk dipastikan kembali nih berapa banyak SKPD yang terdapat di Provinsi Jawa Barat sendiri, seperti itu. Nah, nanti untuk dokumennya harus diupload semuanya. Lalu untuk dimensi 3 ini juga yang menjadi perhatian yaitu bahwa screenshot yang di-upload di dalam sistem aplikasi pada dimensi ketiga itu harus sama Bapak Ibu dengan link yang memuat data atau dokumen tersebut seperti itu. Karena dalam hal ini case-nya itu kemarin saya sempat mengecek juga bahwa screenshot-nya itu berbeda antara screenshot dengan hasil dokumen yang ada di link aplikasi seperti itu. Lalu yang dimensi keempat itu dengan nilai 15, di mana penyerapan belanja tidak terduga
itu baru tercapai 19,98%, di mana tidak mencapai 85%. Lalu untuk dimensi kelima, izin Bapak Ibu sebagai tambahan untuk dimensi keempat, terkait dengan belanja tidak terduga, maka belanja tidak terduga ini kan sebetulnya dapat digunakan untuk kejadian yang darurat yang tidak terduga seperti bencana seperti itu. Namun berdasarkan SE Mendagri nomor 500/4825/SD tentang penggunaan BTT dalam pengendalian inflasi daerah, maka nanti untuk anggaran belanja tidak terduga ini dapat digunakan untuk pengendalian inflasi di daerah. Seperti itu, Bapak Ibu. Sehingga mungkin nanti sedikit banyak akan memperbaiki nilai pada dimensi keempat. Lalu untuk dimensi kelima, yaitu rendah di indeks fleksibilitas keuangan, maka perlu meningkatkan pendapatan atau mengurangi kewajiban. Lalu yang kedua, sangat rendah pada indeks solvabilitas operasional, sehingga perlu meningkatkan pendapatan. Lalu yang ketiga, yaitu rendah di indeks solvabilitas jangka pendek, sehingga perlu meningkatkan cadangan kas dan investasi jangka pendek. Selanjutnya, sangat rendah di indeks solvabilitas jangka panjang, sehingga perlu meningkatkan total aset tetap. Jika aset tetap meningkat, maka akan menambah penghasilan dalam pembangunan daerah. Nah, di sini kemarin saya coba cek seperti itu ya Bapak Ibu, untuk nilai indeks solvabilitas jangka panjang ketika Jawa Barat ini harus bersaing dengan beberapa daerah di klaster tinggi, itu indeksnya mendapatkan nilai 0 seperti itu. Lalu untuk selanjutnya yaitu sangat rendah pada indeks solvabilitas layanan, sehingga perlu meningkatkan total aset tetap untuk memenuhi dan mempertahankan tingkat layanan untuk masyarakat. Nah, di sini juga kemarin saya sempat cek bahwa untuk indeks solvabilitas layanan di Provinsi Jawa Barat sendiri, ketika Provinsi Jawa Barat itu harus bersaing dengan beberapa daerah pada klaster yang tinggi, itu juga mendapatkan nilai indeks 0 seperti itu. Lalu yang terakhir yaitu pada dimensi 6, di mana skornya sudah maksimal. Mohon izin sebentar ya Bu, saya mematikan Max terlebih dahulu. Oh gitu, iya sih. Izin Bapak Ibu, apakah suara saya sudah terdengar dengan jelas? Apakah masih menggema Bapak Ibu sekalian? Iya, Mbak. Apa belum kelihatan? Iya, izin Bapak Ibu, apakah suara saya sudah jelas sekarang? Jelas. Jelas, Mbak. Ya, saya izin share screen lagi ya Bu. Ya, Mbak. Oke. Mohon maaf Bapak Ibu karena tadi ada terkendala terkait dengan internet kami. Maka dari itu saya izin lanjutkan Bapak Ibu sekalian.
Oke, tadi untuk Provinsi Jawa Barat sendiri, untuk skor indeks totalnya pada penilaian IPK di tahun 2023 kemarin, itu mendapatkan skor total 80,88 dengan peringkat baik, seperti itu. Nah, di sini saya akan menampilkan terkait evaluasi khusus untuk dimensi 5, seperti itu Bapak Ibu sekalian. Nah, di sini pada layar tertampil beberapa data kondisi keuangan daerah di Provinsi Jawa Barat pada sistem aplikasi yang diinput dalam sistem aplikasi IPKD pada tahun 2023, itu tahun lalu. Di mana pada dimensi kelima ini kan terdiri dari beberapa indikator seperti itu. Mungkin bisa saja ketika data-data kondisi keuangan daerah ini kita simulasikan ke dalam rumus masing-masing indikator, kemandirian keuangan, fleksibilitas keuangan, solvabilitas operasional, sampai solvabilitas layanan, itu mendapatkan skor yang lumayan baik seperti itu. Akan tetapi ketika Provinsi Jawa Barat ini harus bersaing dengan beberapa daerah lain yang berada pada kelas tertinggi, maka dapat Ibu Bapak sekalian lihat bahwa indeks solvabilitas jangka panjang dan indeks solvabilitas layanan ini mendapatkan skor 0. Seperti itu. Itu kan personnya bukan untuk kita. Komunikasi. Ya udah dibagiin aja yang belum dapat. Soalnya oh dibeli. Iya, dari Tante bilang sampai kita ada aja acara ini. Ya udah bagiin aja. Dalam rangka meningkatkan hasil pengukuran IPKD tahun 2024, maka dapat dilakukan hal-hal sebagai berikut. Untuk dimensi 1, yaitu perlu adanya konsistensi pagu antara dokumen perencanaan dan penganggaran. Lalu untuk dimensi kedua, karena skor sudah maksimal, maka diimbau kepada Provinsi Jawa Barat untuk mempertahankan skor maksimal tersebut pada dimensi 2. Lalu pada dimensi ketiga, yaitu perlunya transparansi dokumen pengelolaan keuangan daerah dalam hal memastikan apakah dokumen itu dapat diakses di dalam website utama Pemda, dan apakah dokumen itu sudah sesuai, seperti itu. Lalu yang dimensi keempat, yaitu perlunya penyerapan anggaran belanja tidak terduga minimal 80%. Nah, seperti yang sudah tadi saya jelaskan bahwa belanja tidak terduga ini dapat digunakan untuk mengendalikan inflasi di daerah Provinsi Jawa Barat. Lalu untuk dimensi kelima, yaitu perlunya meningkatkan kemampuan keuangan daerah atau kemandirian daerah. Lalu untuk dimensi keenam, karena skornya sudah maksimal, maka perlu untuk mempertahankan opini WTP dari BPK. Nah, di sini merupakan jadwal untuk regional 1, yaitu untuk provinsi se-Indonesia. Termasuk Provinsi Jawa Barat sendiri, di mana untuk jadwal penjemputannya dilakukan pada tanggal 16 sampai 20 Juli. Jadi ini masih berlangsung ya Bapak Ibu sekalian. Lalu untuk validasinya, itu validasi ini nanti akan dilakukan oleh pihak pusat, seperti itu. Itu pada tanggal 18 sampai 21 Juli 2024, dengan masa sanggah pada tanggal 22 sampai 24 Juli 2024, dan untuk pengukuran tahap 1 nanti akan dilakukan oleh pusat terhadap provinsi, yaitu pada tanggal 25 sampai 29 Juli 2024, itu terhadap dimensi 1, dimensi 2, dimensi 3, khusus untuk dimensi 3 itu dilakukan hanya untuk dokumen yang memang sudah tersedia, seperti itu. Lalu untuk dimensi 4 dan juga dimensi 6 dilakukan pada pengukuran tahap pertama. Nah, di sini perlu juga provinsi untuk memperhatikan jadwal pengukuran kabupaten kota se-Provinsi Jawa Barat. Sedangkan untuk validasi sendiri itu nanti akan dilakukan oleh pusat ya Bapak Ibu, jadi pihak provinsi tidak perlu untuk melakukan validasi terhadap kabupaten kotanya. Yang perlu diperhatikan hanya jadwal pengukuran untuk kabupaten kota se-Provinsi Jawa Barat yang akan dilaksanakan atau dijadwalkan pada tanggal 26 sampai
30 September tahun 2024 dengan pengukuran terhadap dimensi 1, dimensi 2, dimensi 3 jika sudah ada datanya atau dokumennya, dimensi 4, dan juga dimensi 6. Nah, ini merupakan jadwal untuk semua regional, di mana pada tanggal 15 sampai 25 September nanti akan dilakukan penyinputan pada dimensi ketiga. Lalu pada tanggal 26 sampai 30 September 2024 akan dilakukan pengukuran tahap kedua, yaitu akan dilakukan pengukuran pada dokumen perda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, lalu dimensi 5, dan juga pengukuran dimensi total. Lalu untuk tanggal 7 Oktober, maka itu jadwal pelaporan SK Gubernur kepada Mendagri. Nah, untuk pengukuran pertama, yaitu dilakukan untuk mengukur dimensi 1, dimensi 2, dimensi 3, jika dokumen sudah ada, dimensi 4, dan juga dimensi 6. Lalu untuk penyiputan dimensi 3, yaitu khusus untuk dokumen perda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD. Nah, di sini dipilih dan akan dibuka hanya untuk daerah yang belum input pada jadwal penjemputan yang pertama. Seperti itu, Bapak Ibu. Lalu untuk pengukuran tahap kedua, akan dilakukan pengukuran terhadap dimensi 3, khusus untuk dokumen perda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang belum diukur. Lalu pengukuran dimensi 5, pengukuran dimensi total yang akan dilaksanakan pada tanggal 26 dan akan dibuka pada jam 12 karena akan divalidasi final terlebih dahulu. Nah, mungkin untuk hasil evaluasi sudah selesai ya Bapak Ibu. Saya akan melanjutkan ke dalam teknis penginputan IPKD pada sistem aplikasi IPKD. Izin Bapak Ibu sekalian, apakah untuk sesi pertanyaannya, apakah nanti waktu setelah saya menjelaskan terkait dengan teknis penginputan atau bagaimana Bapak Ibu? Di sini rekan-rekan ada yang ingin ditanyakan langsung ke narasumber atau cukup? Tinggal kita input. Nah, ada dari Bu Sekretaris BPKAD Provinsi Jawa Barat, mangga dipersilahkan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun Bu Retno yang sudah memfasilitasi juga narasumber dari BSKDN. Izin bertanya Bu terkait dengan catatan-catatan Pemprov untuk IPKD tahun 2023. Yang pertama mungkin tadi ya sudah disampaikan oleh Ibu yang BTT sepertinya sampai nanti pun tidak akan tercapai kalau 80% ya, karena memang aturan di Permendagri-nya kan ketika itu akan direalisasikan digeser ke perangkat daerah. Jadi memang setiap tahunnya itu ya sekitar 20%, 19% yang benar-benar keluar dari PPKD gitu. Karena untuk yang ke SKPD kan digeser gitu. Itu untuk PTT, tapi tadi secara nilai memang sih dimaksimalkan ya Bu ya, walaupun kita tidak mencapai 80% atau hanya 19, tapi nilai udah maksimal. Tapi kalau misalkan kita membaca tadi, langkah-langkah perbaikan kan masih ada untuk agar mencapai minimal 80%, masih ada himbauan untuk seperti itu gitu ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua terkait dengan nilai kita yang rendah tadi, solvabilitas baik operasional, jangka panjang, dan lain-lain. Nah, terutama misal solvabilitas layanan, Bu, ada nggak misalnya kebijakan dari Kemendagri? Misal kalau kita Pemprov Jabar itu kan penduduknya banyak Bu, dibandingkan dengan DIY misalnya begitu. Tentu kan itu tidak ini ya, solvabilitas layanannya pasti kayaknya sih kita bakal lebih rendah karena memang penduduk kita tuh banyak. Sedangkan aset ya memang sih dari belanja modal belum begitu banyak ya, atau misalnya memang hanya berapa persen dari total seluruh APBD. Barangkali ada kebijakan dari
Kemendagri gitu untuk maksudnya klasterisasi juga terkait dengan pengaruhnya ke jumlah penduduk gitu Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah jelas yang ditanyakan oleh Bu Sekretaris BPKAD? Bisa ditangkap, Mbak? Bu Laili, yang ditanyakannya jelas? Ya, dari kesini. Atau perlu diulangi? Izin, izin Bapak Ibu sekalian. Udah masuk ya. Izin tadi menanggapi dari pertanyaan dari Ibu Sekretaris BPKAD Provinsi Jawa Barat. Yang pertama terkait penggunaan dana BTT ya Bapak Ibu sekalian. Nah, untuk penggunaan dana BTT untuk saat ini memang dari pusat peraturannya seperti itu, minimal harus 80%. Jadi kalau mungkin dari Provinsi Jawa Barat sendiri memang tadi sudah disampaikan oleh Ibu Sekretaris sudah mentok di angka 19 sampai 20%-an ya Ibu tadi. Iya, Iya, Ibu dan kami sendiri dari pusat memang peraturannya seperti itu. Memang banyak dan untuk saat ini kan memang ada beberapa daerah yang mengeluhkan terkait penggunaan dana BTT. Seperti itu mungkin nanti dari pusat sendiri untuk kedepannya akan mempertimbangkan apakah nanti akan ada revisi terhadap batas nilai seperti itu untuk khususnya untuk BTT seperti itu. Lalu untuk yang kedua terkait dengan solvabilitas layanan ya tadi Ibu. Kalau solvabilitas layanan itu tidak mungkin di Jawa Barat untuk lebih dimaksimalkan dikarenakan jumlah penduduk di Provinsi Jawa Barat itu banyak seperti itu. Nah, mungkin terkait case ini, khususnya untuk dimensi 5 itu mungkin dapat dimaksimalkan pada indikator lain. Seperti itu. Maksudnya bukan berarti harus menfokuskan pada indikator solvabilitas layanan. Mungkin dapat lebih dimaksimalkan pada indikator fleksibilitas keuangan atau solvabilitas operasionalnya atau solvabilitas jangka pendek maupun jangka panjangnya seperti itu. Dan karena mungkin untuk dimensi 5 ini kan memang harus bersaing dengan semua daerah yang berada di klaster yang sama seperti ya Bu ya. Jadi mungkin masukan dari kami seperti itu Bu, mungkin dapat dimaksimalkan pada indikator lain di dimensi 5 seperti itu. Ya. Terus mungkin satu lagi Ibu. Tapi nanti sih bukan untuk 2023 ya. Dengan adanya tadi kan di solvabilitas itu juga untuk meningkatkan pendapatan. Tapi dengan adanya Undang-Undang 1 tahun 2022 itu kan pendapatan provinsi turun signifikan. Nah, bisa jadi ini akan mempengaruhi nanti IPKD kita juga turun atau seperti apa gitu. Yang untuk dimensi 5 ya, karena memang tahun 2025 nanti pendapatan di provinsi karena adanya option pajak itu, di mana pajak kan langsung dibagi ke kapota, tidak melalui bagi hasil, jadi pendapatannya turun. Nah, ini juga pasti akan mempengaruhi nilai dari solvabilitas kita, baik operasional, jangka panjang, dan lain-lain. Itu kemudian yang SIPD berarti dari aplikasi langsung connect ke SIPD yang tahun 2023 ya Bu ya, yang Kemendagri yang dari Jawa Barat itu berarti gitu ya Bu ya. SIPD apa istilahnya, merah atau biru? Sepeda lokal. Sepeda lokal. Sepeda Jawa Barat. SIPD apa? Ya, Mendagri ya, yang itu ya Bu ya. Enggak. Ya, izin menjawab Ibu. Ya, tadi menanggapi terkait dengan akan adanya penurunan yang signifikan terhadap pendapatan
terkait dengan Peraturan Nomor 1 Tahun 2022. Nah, ini memang untuk saat ini peraturan di pusat masih seperti itu ya, Ibu. Mungkin untuk daerah lain juga akan mengalami hal yang sama seperti itu. Namun untuk saat ini kami juga sedang melakukan pembahasan revisi Permendagri 19 tahun 2020 sendiri. Dan saat ini juga sedang dibicarakan oleh beberapa pakar, termasuk dengan Dirjen Bina Keuda. Nah, mungkin untuk terkait dengan peraturan tadi, mungkin akan menjadi pertimbangan juga untuk pembahasan kami di dalam proses merevisi peraturan Permendagri terkait dengan IPKD ini, Ibu. Lalu untuk yang kedua terkait dengan integrasi dengan SIPD. Nah, untuk integrasi dengan SPD sendiri itu hanya dapat dilakukan pada dimensi 1, Bu. Dimensi 1, dokumen RPJMD, KUA PPAS, dan APBD. Sedangkan untuk dokumen RKPD itu memang harus dilakukan secara manual. Nah, yang menjadi catatan juga apabila sudah menggunakan SIPD dan sudah dilakukan integrasi melalui SPD, maka sudah tidak memerlukan surat pernyataan. Nah, akan tetapi karena pada dokumen RKPD ini harus dilakukan secara manual karena belum dapat diintegrasikan dengan SIPD. Oleh karena itu, maka masih perlu untuk mengupload file pernyataan pada dokumen RKPD seperti itu, Ibu. Oh, Ibu, sebagai bahan catatan juga, tambahan juga, nanti untuk jangka waktunya pada RPJMD-nya itu harus sesuai ya Bu ya dengan SIPD seperti itu. Karena kalau misalkan tidak sama itu nanti tetap tidak akan dapat diintegrasikan seperti itu. Ya, ada lagi yang ingin ditanyakan, terutama ini yang harus diantisipasi yang integrasi itu udah sama apa belum gitu ya. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Untuk teknis mungkin bisa didemokan ya Bu, biar kita juga bisa paham. Iya izin Bu, jika sudah tidak ada yang perlu ditanyakan maka saya langsung praktek ke teknis penginputan IPKD Bu. Ya, langsung aja ke teknis. Izin sharing Bapak Ibu sekalian. Nggak boleh diganggu dulu. Fokus. Satu. Nah, yang sebelah mananya? Kemarin aku jam 12 pagi. Izin Bapak Ibu sekalian, saya akan mencoba melakukan untuk menjelaskan cara penginputan IPKD pada aplikasi IPKD. Nah, Bapak Ibu sekalian, pertama-tama dapat masuk ke dalam sistem dengan alamat ipkd-bskdn.mendagri.go.id. Nah, tapi di sini saya akan mendemokan melalui akun demo IPKD BSKDN ya Bapak Ibu sekalian. Setelah nanti tertampil dashboard yang tertera pada layar, maka Bapak Ibu sekalian dapat masuk ke dalam aplikasi. Lalu Bapak Ibu dapat mengisikan username dan password yang tadi sudah saya jelaskan di awal, di mana untuk masing-masing perangkat daerah itu mempunyai username dan password yang berbeda-beda ya Bapak Ibu sekalian. Lalu ketika sudah menginputkan username dan password, kita masuk ke dalam sistem aplikasi. Nah, di sini saya akan menampilkan terlebih dahulu di mana tampilan dashboard yang baru di dalam sistem aplikasi PKD pada user provinsi.
di mana nanti provinsi dapat melihat ranking kategori daerah, kabupaten kota di provinsi tersebut. Lalu langsung saja Bapak Ibu, saya akan langsung menjelaskan terkait dengan teknis penginputan IPKD sendiri. Pertama-tama setelah Bapak Ibu berhasil masuk ke dalam sistem aplikasi IPKD, klik laporan, lalu klik pada dimensi 1, lalu kemudian pilih laporan RPJMD. Nah, perlu diperhatikan bahwa untuk mengisi data dan dokumen pada dimensi 1 ini harus berurutan, mulai dari laporan RPJMD, laporan RKPD, laporan KUA-PPAS, dan laporan APBD. Maka yang pertama kita klik laporan RPJMD, lalu kemudian buat data RPJMD baru di sini apabila RKPD itu mengacu pada dokumen RPJMD yang baru seperti itu. Maka perlu untuk membuat data RPJMD baru, kita perlu isikan nama kepala pemerintah daerah, saya isikan random saja Ibu, yaitu AA. Lalu untuk nama wakil kepala pemerintah daerah, saya coba isikan BB. Lalu kita pilih periode awal RPJMD dan periode akhir RPJMD. Nah, di sini itu sesuatu yang memang harus diperhatikan ketika Bapak Ibu akan melakukan integrasi pada sistem aplikasi SIPD. Maka periode awal dan periode akhir RPJMD itu harus sama dengan periode awal dan periode akhir RPJMD yang diinput ke dalam sistem aplikasi SIPD. Nah, untuk periode akhir ini tidak harus 5 tahunan ya Bapak Ibu, jadi bisa dirubah. Misalkan untuk laporan tahun 2021 sampai tahun 2024, seperti itu. Jadi tidak harus 5 tahunan. Lalu klik buat laporan RPJMD. Nah, di sini saya akan mencontohkan apabila Bapak Ibu sudah melakukan penginputan data ke dalam sistem aplikasi SIPD, maka dapat langsung dilakukan integrasi, klik integrasi, lalu klik integrasikan sekarang, klik dia lakukan. Nanti ketika berhasil akan ada keterangan integrasi dengan SIPD berhasil dilakukan. Maka kita pilih ya baiklah. Nah, apabila nanti memang benar-benar berhasil dilakukan integrasi, maka data akan terupdate pada bagian bawah di dalam sistem aplikasi. Seperti tertampak pada layar. Oke. Nah, karena pada RPJMD ini daerah sudah melakukan integrasi dengan SIPD, maka sudah tidak perlu untuk mengupload file pernyataan lagi. Lalu lanjut ke dokumen RKPD. Klik dimensi 1, lalu klik laporan RPJMD, lalu buat data RKPD baru di sini. Kita pilih periode RPJMD yang tadi sudah dibuat, yaitu RPJMD pada periode 2021 sampai 2026. Lalu buat laporan RKPD, ya baiklah. Nah, karena pada RKPD ini belum dapat diintegrasikan dengan SIPD, maka dapat dilakukan langkah-langkah secara manual. Yang pertama yaitu download template, yang kedua upload file Excel, lalu perlu untuk upload file pernyataan. Di sini saya akan mencontohkan ya Bapak Ibu, ini memang belum terupdate datanya pada bagian bawah aplikasi. Maka pertama saya akan melakukan download template terlebih dahulu.
Nah, apabila tadi template sudah di-download dan juga diisikan pada file Excel yang tadi sudah di-download, seperti tertampak pada layar, maka nanti dapat langsung di-upload ke dalam sistem aplikasi IPKD. Yang menjadi catatan Bapak Ibu sekalian, di sini jika Bapak Ibu sudah mempunyai data RKPD, maka Bapak Ibu sekalian perlu untuk paste value saja, tidak boleh untuk merubah lebar kolom maupun lebar barisnya, seperti itu. Karena nanti akan mempengaruhi pada saat upload data Excel pada sistem aplikasi. Bisa saja nanti akan mengalami kegagalan. Nah, setelah Bapak Ibu memiliki data RKPD yang sudah siap untuk diupload, maka kita langsung coba melakukan upload ke dalam sistem aplikasi IPKD. Ini pakai kata dulu. Coba yang lain. Ini Bapak Ibu sekalian, nanti apabila tadi kita sudah berhasil melakukan upload file Excel, maka data akan tertampil di bagian bawah aplikasi seperti tadi pada tampilan RPJMD. Lalu kemudian lakukan upload file pernyataan dengan format PDF dan ukuran maksimalnya 1 MB. Dan ditandatangani oleh Sekda. Di situ Bapak Ibu, saya akan coba mengulangi. Jadi barangkali bisa dilakukan untuk Nah, ini tampilan data RKPD apabila berhasil di-upload dari Bapak Ibu sekalian, dapat dilihat pada layar, sudah terupdate di bagian bawah sistem aplikasi. Nah, lanjut pada laporan KUA-PPAS, yaitu klik dimensi 1, lalu laporan KUA-PPAS, lalu kemudian klik buat data KUA-PPAS baru di sini, pilih anggaran KUA-PPAS dan RKPD itu tahun 2023, klik buat laporan KUA-PPAS. Nah, untuk KUA-PPAS sendiri, ini kan sudah dapat diintegrasikan dengan SIPD, maka langsung saja integrasi, lalu klik integrasikan sekarang, klik ya lakukan. Nah, apabila berhasil, nanti akan ada keterangan integrasi dengan SIPD berhasil dilakukan, maka klik ya baiklah. Maka otomatis data akan terupdate pada bagian bawah aplikasi. Nah, karena pada dokumen KUPPS sendiri itu sudah dapat diintegrasikan dengan SIPD, maka tidak perlu lagi upload file pernyataan ya Bapak Ibu sekalian. Lalu lanjut ke laporan APBD, maka dimensi 1, klik laporan APBD, klik buat data APBD baru di sini, lalu kita pilih tahun anggaran KUA-PPAS dan APBD,
kita pilih tahun 2023, klik buat data APBD di sini, ya baiklah. Nah, karena untuk data APBD ini juga dapat diintegrasikan langsung melalui sistem STKD, maka langsung saja klik integrasikan sekarang, dan lakukan. Maka akan ada keterangan berhasil, integrasi dengan STPD berhasil dilakukan. Dan data sudah terupdate pada bagian bawah sistem aplikasi. Lalu kemudian saya akan lanjut ke dimensi 2. Pada laporan, klik dimensi 2, lalu klik laporan dimensi 2, lalu pilih laporan, pilih tahun anggaran, yaitu tahun 2023. Lihat laporan dimensi 2. Nah, sumber data dari dimensi 2, yaitu dari APBD Bapak Ibu sekalian. Di sini Bapak Ibu bisa menginput belanja operasional yang terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja hibah, belanja bantuan sosial pada dinas pendidikan, belanja modal, belanja transfer, bantuan keuangan kepada Pemda lainnya dan pemerintah desa yang menunjang bidang pendidikan, belanja di luar dinas pendidikan yang menghasilkan output penunjang pendidikan dan juga total belanja daerah. Nah, di sini yang diinput yaitu anggarannya ya Bapak Ibu, bukan realisasinya seperti itu, jadi anggaran APBD-nya. Lalu untuk alokasi dana kesehatan, yaitu terdiri dari belanja pada dinas kesehatan, belanja operasional, dengan belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja modal, sampai dengan gaji ASN. Nah, untuk total belanja daerah sendiri, ini nanti total belanja daerah secara keseluruhan Bapak Ibu, bukan belanja daerah setelah dikurangi dengan gaji ASN. Lalu untuk alokasi dana infrastruktur, itu Bapak Ibu bisa isikan total belanja APBD, belanja bagi hasil. Nah, untuk DBH yang bersifat ekmak sama dengan belanja gaji guru non PS dan guru P3K apabila belum ada, maka dapat diisikan 0. Lalu belanja keuangan, lalu kemudian belanja modal, sampai dengan belanja bantuan keuangan. Nah, di sini yang perlu diperhatikan, di mana nanti total belanja daerah pada alokasi dana pendidikan, total belanja daerah pada alokasi dana kesehatan, dan total belanja APBD pada alokasi dana infrastruktur, itu nanti nominalnya harus sama ya Bapak Ibu. Selanjutnya yaitu alokasi belanja SPM pada tahun 2023. Ini nanti bersumber dari mandatory spending. Nanti Bapak Ibu bisa langsung mengisikan saja ke dalam aplikasi. Lalu jangan lupa untuk dimensi kedua ini nanti perlu upload file pernyataan yang ditandatangani oleh Sekda dengan format PDF dan size maksimalnya 1 MB seperti itu. Nah, apabila Bapak Ibu sudah mengisikan pada masing-masing kolom yang terdapat pada dimensi kedua, maka jangan lupa untuk simpan laporan tahun ini. Kita lanjut pada dimensi ketiga, pada menu laporan, dimensi 3, klik laporan dimensi 3, lalu klik buat data dokumen baru di sini, pilih tahun dokumen yang ingin dibuat, yaitu tahun 2023, lalu pilih nama dokumen yang ingin dibuat. Di sini akan mencontohkan dokumen informasi terkait DPA, SKPD, informasi lintasan DPA SKPD. Nah, di sini saya akan mencontohkan
memperlihatkan salah satu provinsi yang sudah lengkap datanya seperti itu, Bapak Ibu. Yaitu Provinsi Bali. Kita bisa lihat pada website Provinsi Bali, pada menu berita dan informasi, di situ sudah ada rumah tersendiri dengan nama indeks pengelolaan keuangan daerah. Nah, kita buka tahun 2023. Nanti mungkin untuk pemerintah Provinsi Jawa City bisa mencontoh tampilan website dari pemerintah Provinsi Bali. Maka kita akan lihat tadi yang saya contohkan yaitu DPA SKPD. Nah, untuk tanggal uploadnya, di sini untuk Diskominfo juga perlu diperhatikan ya Bapak Ibu, nanti perlu koordinasi dengan Diskominfo supaya di dalam website, tampilan website Kemdanya itu ditampilkan tanggal dokumen itu diunggah seperti itu. Nah, seperti kita pada layar itu bahwa dokumen informasi akan di SKPD tahun 2023 Provinsi Bali ini diunggah pada tanggal 5 Januari tahun 2023 dan ditetapkan tanggal 2 Januari 2023. Nah, ini yang akan nanti kita isikan ke dalam sistem aplikasi BKD. Maka tanggal penetapannya kita isi 2 Januari 2023. Lalu untuk tanggal unggahnya, kita isi 5 Januari 2023. Nah, kemudian kita isikan link bukti unggah pada kolom yang tersedia. Nah, untuk link bukti unggahnya, kita dapat kopikan link yang langsung menuju ke dokumen yang dimaksud. Itu kita kopikan link yang saya blok ke dalam sistem aplikasi BKD. Kita kopikan saja. Lalu untuk file bukti keteraksesan, itu Bapak Ibu dapat langsung screenshot pada tampilan website provinsi seperti ini, Bu. Jadi nanti tercapture juga alamat websitenya dan juga tampilan dokumen yang dimaksud. Nah, di sini saya langsung melakukan screenshot saja. Saya coba akan unggah ke dalam sistem aplikasi. Nah, nanti untuk dokumen unggahannya seperti ini Bapak Ibu, nanti tertera link URL-nya dan juga terlihat juga dokumen yang dimaksud. Lalu kemudian kita klik buat laporan dimensi 3. Apabila berhasil, maka data akan langsung terupdate pada sistem aplikasi, yaitu pada poin 4, informasi ringkasan DPA SKPD. Lalu kita lanjut ke dimensi 4. Pada laporan, kita klik dimensi 4, lalu klik laporan dimensi 4, kita pilih tahun anggaran, yaitu 2023, lihat laporan dimensi 4. Nah, di sini sumber datanya yaitu dari LKPD pada bagian LKPD Bapak Ibu sekalian. Jadi ada belanja operasional, nanti diinputkan berapa anggarannya, realisasinya berapa, lalu belanja modal, anggarannya berapa, realisasi berapa, belanja tidak terduga, diinputkan anggaran dan realisasinya, lalu kemudian belanja transfer, diinputkan anggaran dan realisasinya. Setelah semua terinput, maka jangan lupa klik simpan data tahun ini.
Lalu lanjut ke dimensi 5. Pada menu laporan, klik dimensi 5, klik laporan dimensi 5, lalu kita klik buat laporan baru, lalu kita pilih klaster Bapak Ibu sekalian. Nah, karena berdasarkan PMK nomor 84 tahun 2023 terkait dengan peta kapasitas fiskal daerah bahwa Provinsi Jawa Barat sendiri itu masuk ke dalam kategori kapasitas fiskal daerah tinggi, maka kita pilih klaster yang tinggi. Nah, untuk pemerintah daerah yang di sini kan untuk klaster daerahnya kan hanya ada 3 Bapak Ibu di dalam sebuah aplikasi, yaitu tinggi, sedang, dan rendah. Sedangkan di dalam PMK itu terdapat 5 peta kapasitas fiskal daerah, yaitu tinggi, sangat tinggi, sedang, rendah, dan sangat rendah. Nah, untuk tinggi dan sangat tinggi nanti masuk ke dalam klaster yang tinggi, sedang masuk ke dalam klaster yang sedang, dan rendah serta sangat rendah masuk ke dalam klaster yang rendah. Nah, karena Provinsi Jawa Barat sendiri itu masuk ke dalam kategori kapasitas fiskal daerah tinggi, maka kita pilih yang tinggi. Untuk tahun anggarannya, kita pilih 2023. Nah, untuk jumlah penduduk ini bersumber dari data Dukcapil ya Bapak Ibu sekalian. Sekarang saya isikan 48 juta jiwa penduduk. Lalu Bapak Ibu dapat menginputkan data pada dimensi 5 ini yang bersumber dari LRA, neraca, maupun LO dari dokumen APD pemerintah daerah masing-masing. Nah, di sini saya akan mencoba untuk mengisikan datanya. Nah, untuk investasi jangka pendek, apabila tidak ada, berarti kita isikan nol saja Bapak Ibu sekalian. Nah, untuk pemisahan nilai rupiah, maka kita gunakan tanda titik, untuk koma tetap digunakan tanda koma. Lalu untuk pada dokumen RO, kita perlu total pendapatan, dana alokasi khusus, dan total beban. Nah, kita juga harus mengupload file neraca LO maupun LRA pada bagian yang tertera di bawah ini dengan size maksimal 1 MB dengan format PDF. Lalu ketika semua data sudah diisikan dan juga file dokumen sudah diupload, maka jangan lupa klik buat laporan tahun ini. Nah, karena ini sudah dipergunakan atau sudah diisi, maka ini tidak bisa Bapak Ibu. Nanti kalau misalkan memang Bapak Ibu sekalian sudah belum melakukan upload data, maka akan ada keterangan dengan hasil. Lalu yang terakhir yaitu dimensi ke-6. Pada menu laporan, klik dimensi 6, klik pada laporan dimensi 6, lalu kemudian klik buat laporan opini BPK baru di sini. Nah, sebelumnya untuk dimensi 6 ini sendiri kan hanya dilakukan upload data ketika daerah mendapatkan opini BPK WTP. Namun untuk saat ini daerah dapat menginput pada sebuah aplikasi ketika daerah mendapatkan opini BPK WTP, WDB maupun disclaimer. Maka pada status pilih WTP, WDB atau disclaimer. Maka saya contohkan WTP. Lalu untuk tahun anggaran kita pilih 2023. Lalu kita upload file resume hasil penilaian opini BPK-nya. Lalu klik buat laporan opini BPK. Nah, nanti apabila berhasil, maka ada keterangan berhasil. Karena ini sudah pernah diupload, maka ini sudah tidak dapat diupload lagi Bapak Ibu.
Mungkin itu penjelasan secara teknisnya terkait dengan penginputan data pada aplikasi IPKB, Bapak Ibu sekalian. Silakan apabila ada yang ingin ditanyakan atau sesuatu yang mungkin kurang jelas dapat disampaikan. Terima kasih. Izin Bapak Ibu sekalian, apakah ada sesuatu yang mungkin ingin disampaikan atau dipertanyakan? Tadi teknis ya, penginputan data. Ada yang ingin diklarifikasi atau ditanyakan? Kalau saya yang ingin tanyakan surat pernyataan, Mbak, harus sekda di satu-satu atau semua hal satu surat pernyataan kita upload di semua dimensi? Izin Ibu, terkait surat pernyataan hanya satu saja Bu, akan tetapi nanti ditandatangan oleh sekda. Jadi nanti surat pernyataan itu dapat diupload ke beberapa dimensi yang memang membutuhkan untuk upload surat pernyataan seperti itu Bu. Yang tanda tangannya boleh misalnya kalau yang RPJMD kepala Bapeda kah? Hanya satu Bu, yang tanda tangan sekda saja Bu. Sekda. Jadi semua hal satu surat pernyataan sekda ya? Iya betul Ibu. Clear ya. Jadi surat pernyataannya satu untuk semua hal untuk sekda. Nah ini mungkin nanti tolong dibantu sama teman-teman BPKAD. Kalau kita jauh ke sini. Ya, terima kasih. Nah, ada yang mau ditanyakan? Silakan. Ini ditarik-tarik. Sebentar Mbak, ada yang mau tanya dari teman-teman BPKAD. Izin Bu. Bu, izin. Iya Bu, silakan Bu. Mengingat ini Bu ya, tanggal waktu penginputan kan dari tanggal 16 sampai tanggal 20. Pada dimensi 3 ini ada informasi di poin 28 terkait penetapan Perda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD. Nah, untuk proses ini kami baru dievaluasi oleh Kemendagri. Nah, informasi apa yang bisa kami sampaikan untuk melengkapi dimensi 3 ini? Terima kasih, Bu. Oh, Pak, aku ngelamun. Coba mau tanya agak, tapi harus izin. Nah, ini nih. Izin menjawab Ibu, terkait dengan dokumen pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, itu nanti dapat diuploadkan secara terpisah. Jadi untuk penginputan tahap pertama, nanti belum perlu melakukan penginputan pada dokumen Perda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD, Bu. Jadi kita skip aja itu ya? Iya, skip aja. Nanti untuk dokumen pertanggungjawaban APBD itu dapat diinput serentak pada tanggal 15 sampai 25 September tahun 2024, Ibu. Oh iya. Siap, Bu. Terima kasih, Bu. Iya, sama-sama. 15 sampai 25. Ada lagi yang mau ditanyakan? Ya udah. Izin Bu, saya dengan Dani Bu dari PPKAD. Terkait dengan laporan dimensi 1 Bu, yang penilaian kesesuaian pagu antara RKPD, KUA PPS dan APBD Bu. Nah, kan mungkin kalau secara teknis dan juga mempertimbangkan tadi penilaian di tahun 2022 Bu ya, yang memang tidak optimal atau tidak tercapai. Nah, kondisi di kita kan kalau di RKPD
dengan rancangan KUA PPS itu memang pasti sama Bu, karena memang acuan dari rancangan KUA PPS itu akan mengacu kepada RKPD yang sudah ditetapkan. Hanya saja kan di dalam proses KUA PPS itu sampai kepada kesepakatan ada pembahasan Bu. Jadi kemungkinan ketika Pagu di RKPD itu istilahnya optimal, di KUA PPS itu akan menjadi ideal Bu. Jadi memang menyesuaikan dengan kondisi keuangan di Pemda Provinsi Jawa Barat. Nah, begitupun dengan tahapan ketika di APBD, Bu. Nah, itu kan ada proses evaluasi oleh Kemendagri juga gitu, Bu. Nah, ada penyesuaian-penyesuaian yang harus kita tindak lanjuti dari hasil evaluasi. Jadi kemungkinan antara KUA PPS yang sudah disepakati dengan penetapan APBD itu kemungkinan akan berbeda juga, Bu. Nah, kalau misalnya kita merujuk kepada dokumen yang memang istilahnya yang penetapan, pasti setiap tahun kita tidak akan optimal Bu penilaian yang dimensi 1 itu Bu. Nah, mohon arahan apakah ketika yang diupload misalnya untuk membandingkan antara RKPD dengan KUA PPS itu yang diuploadnya adalah rancangan KUA PPS. Tapi ketika yang penyandingan yang KUA PPS dengan APBD itu yang kesepakatan dengan rancangan APBD-nya itu Bu. Nah, mohon izin Bu, mohon petunjuknya. Kemudian terkait yang tadi dimensi 2 yang laporan Mandos Bu ya, alokasi Mandos itu pendidikan kesehatan. Permasalahan di kita itu adalah di infrastruktur Bu. Nah, apakah penilaian ini memang menyesuaikan dengan di Pedum gitu Bu? Di mana kan seperti kita permasalahannya itu di bantuan keuangan yang memang peruntukannya untuk infrastruktur. Kalau di Kemendagri itu tidak diakui sebagai bagian dari belanja infrastruktur Bu, karena kan outputnya itu akan dirasakan oleh kabupaten kota. Jadi apakah kita tetap menginputkan belanja bantuan keuangan di laporan dimensi 2 ini atau tidak seperti itu? Nah, yang selanjutnya mungkin terkait dengan integrasi Bu ya, integrasi SPD. Jadi mungkin masih dimungkinkan dengan melakukan manual Bu ya, karena kalau tidak salah SIPND yang Kemendagri yang tahun 2023 itu sudah ditutup Bu. Jadi tidak bisa dibuka aksesnya lagi. Mungkin itu Bu yang ditanyakan. Terima kasih. Assalamualaikum. Izin menjawab Bapak untuk pertanyaan pertama bahwa sebetulnya untuk rancangan RKPD itu sudah disesuaikan antara RKPD dengan KUPPS seperti itu. Namun pada akhirnya nanti akan terjadi perbedaan pagu. Nah, yang saya tanyakan di sini itu apakah Provinsi Jawa Barat sendiri sudah menggunakan dokumen yang sesuai dengan perubahan terakhir, Bapak? Ya, izin Bu, ketika kita menguploadkan dokumen yang di RKPD mungkin kan yang diuploadkan oleh Bapeda Bu itu juga mungkin sudah menggunakan dokumen yang terakhir Bu. Kemudian yang KUA PPS juga kita juga menggunakan file yang memang sudah kesepakatan KUA PPS Bu. Nah, hanya saja kan ketika di rancangan sampai kepada kesepakatan KUA PPS itu kan ada proses pembahasan Bu. Dan di dalamnya itu ada dinamika perubahan-perubahan termasuk dengan Pagu seperti itu. Nah, kalau memang misalnya penilaian kesesuaian ini memang hanya pada dimensi Pagu saja gitu Bu, tidak dengan indikator yang lainnya misalnya jumlah program kegiatan dan subkegiatan, kemungkinan memang setiap tahun di Provinsi Jawa Barat itu tidak akan optimal Bu untuk yang dimensi ini Bu. Karena memang di antara RKPD kemudian KUA PPS dan APBD pasti akan ada penyesuaian Pak Bu seperti itu. Nah, yang izin Bapak untuk terkait case yang tadi Bapak sebutkan, mungkin nanti perlu dipastikan kembali dengan pihak Bapeda apakah sudah menggunakan RKPD pada perubahan terakhir seperti itu. Karena di dalam sistem aplikasi ini kami mengukurnya itu sebetulnya dasarnya itu dari dokumen perubahan terakhir seperti itu ya Bapak ya. Lalu kemudian saya mungkin lanjutkan ke yang dimensi kedua.
terkait dengan inputan data seperti tadi bantuan APD itu tidak menyesuaikan kemampuan ya sudah masuk. bantuan keuangan. Saya izin share ya Bapak. Itu nanti untuk bantuan keuangan masih tetap perlu untuk diinputkan. Nah, saya akan mencontohkan share format laporannya. Harusnya di RKP di sini dan di sini kan Sesuai yang nggak beda jauh. Di RKP kan. Pasti menampung semua usulan. Secara teori gitu. Faktor namanya apa? Provinsi lain harusnya sih jangan menampung semua itu kan sudah difilter setidaknya jadi nggak tumpang tindih gitu. Di sini saya akan mencontohkan format untuk mandatory spending khusus untuk infrastruktur Bapak Ibu. Jadi untuk dasar penginputannya nanti dapat dari data yang tertampil pada layar. Nah, ini biasanya terdapat pada perhitungan mandatory spending yang terdapat pada LKPD atau daerah masing-masing. Nah, di sini ada bantuan keuangan, sehingga nanti dalam sistem aplikasi PKD ini bantuan keuangan masih perlu untuk diinputkan nominalnya, Bapak. Lalu saya sebagai bahan tambahan, sebetulnya kan untuk dimensi 2 infrastruktur ini kan ada peraturan terbaru terkait dengan peraturan 40% penyerapan seperti itu. Nah, tapi untuk penilaian IPK di tahun ini kami masih mentoleransi, jadi untuk penilaiannya, untuk batasnya kami masih pada 25% Bapak, belum 40%. Toleransi 25. Tapi kalau 40 nggak tercapai gitu. Skor kita udah maksimal. Mana hasil nilai yang kemarin maksimal? Ternyata Karena berdasarkan undang-undang yang berlaku untuk pemerintah daerah sendiri itu masih diberikan toleransi sampai dengan tahun 2027, sehingga dasar penilaian kami itu masih pada 25% untuk anggaran infrastruktur pada dimensi kedua. Izin Bapak untuk pertanyaan ketiga, apakah dapat diulangi kalau tidak salah tadi terkait dengan integrasi ya Bapak? Ya Bu, integrasi. Iya Pak, jadi ketika nanti daerah itu belum melakukan penginputan data atau belum menggunakan SIPD, maka nanti daerah diharuskan untuk input data secara manual, mulai dari download template Excel, upload Excel, lalu kemudian untuk upload file pernyataan seperti itu. Nah, tapi jika daerah sudah menggunakan SIPD pada tahun anggaran 2023, maka itu langsung dapat diintegrasikan dengan sistem aplikasi SIPD. Izin Bu, kalau yang diupload ini sebetulnya angka anggaran atau realisasi Bu? anggaran Bapak, ini yang dimensi berapa Bapak? Yang dimensi 2 ya? anggaran. Dimensi berapa Pak Dani? Dimensi 2 juga penganggaran. Kalau dimensi 2 masih alokasi anggaran. Ya, Iya, perencanaan. Bapak, kalau dimensi kedua anggarannya Bapak, bukan realisasinya. Infrastruktur masih yang 25% ya, Bu? Iya, Ibu. Iya, masih diberikan toleransi 25% kami nilainya, Bu. Ya. Karena ini Bapak Ibu, kita ceritanya masih tahun anggaran 2023. Jadi segala aturan yang dijadikan pedoman adalah aturan tahun 2023. Kemungkinan besar di 2024 akan ada revisi ya Teh ya. Permendagri 19-nya disesuaikan dengan
adanya perubahan aturan undang-undang HKPD dan sebagainya mungkin. Betul, Bu. Ya, jadi kalau sekarang fokusnya di tahun 2023. Dan tolong data kalau di perencanaan yang digunakan tuh di RKPD perubahannya gitu. Jangan di RKPD murni. Ya Bu ya, izin. Pertanyaan Iya, lain. iya, Bu. Ya, ini hanya menegaskan di RKPD data penganggaran yang digunakan adalah yang terakhir. Ya, RKPD perubahan. Jangan di-input RKPD murni gitu. tapi menegaskan lagi Bu Mariana ya tadi. Mardiana. Mardiana. Tadi apa yang disampaikan Pak Dan itu betul ya bahwa kesesuaian pagu RKPD dan KUA PPAS kan memang kalau di RKPD itu kita masih optimal gitu Bu. Kalau di KUA PPAS kan disesuaikan dengan kemampuan keuangan kita yang memang rasional dengan pendapatannya, dengan ini yang rasional untuk akan diterima di tahun depan. Jadi kalau untuk kesesuaian pagu nanti jadinya nggak akan sesuai terus atau kecil kesesuaiannya kemungkinan gitu. Karena dari RKPD-nya itu optimal gitu. Gimana Bu? Kalau daerah lain gambarannya seperti apa sih? Apa memang di antara di RKPD itu sudah disesuaikan dengan kemampuan. Jadi udah dikurut-kurut gitu ya ibaratnya. Kalau kita kan selama ini perencanaan itu seperti piramida terbalik ya, yang tadinya besar jadi ngecil gitu kan. Kan usulan apa program kegiatan kemudian kayak hibah seperti apa itu kan banyak tuh dari seprovinsi. Nah di RKPD itu kan kalau masih memenuhi perpal dan lain-lain itu kan mungkin masih dimasukkan gitu. Nanti ketika KUA PPAS itu kan sudah disesuaikan dengan kemampuan keuangan kita. Nah itu gimana Ibu ininya kebijakannya, kemudian mohon gambaran kalau daerah lain seperti apa sih hasilnya gitu. Di sini Bu, terkait untuk dimensi 1, itu memang kami kan menilainya terkait dengan kondisi keuangan daerah secara ideal, di mana diharapkan bahwa ada konsistensi nih Bu antara perencanaan, penganggaran sampai dengan pelaksanaan. Jadi memang pada tahap perencanaan ini merupakan tahap yang krusial ya Bapak Ibu sekalian. Sehingga memang perlu untuk diperhatikan juga harus menyesuaikan dengan visi misi kepala daerah masing-masing, dan apabila nanti ada dewan yang masuk itu mungkin untuk memang nanti ada dewan masuk dan ingin merubah satu itu mungkin daerah bisa mempertahankan seperti itu Bu, atau mempertimbangkan karena memang penilaian kami di dalam sistem aplikasi itu memang ya seperti itu Bu gitu, diharapkan kan memang ada konsistensi nih dari perencanaan, penganggaran sampai dengan pelaksanaannya. Daerah lain gitu. Kalau daerah lain gimana Bu? Udah ini RKPD itu mirip dengan KUA untuk volumenya, untuk nilainya, pagunya. Izin Bapak Ibu, memang untuk case yang ada di beberapa daerah memang sama seperti ini Bu. Nah, oleh karena itu sebetulnya aplikasi ini memang untuk menguji daerah seperti itu terkait dengan kondisi keuangan sesungguhnya yang ada di daerah Bu. Pemahaman yang sama nih. Ya, maksudnya kalau begitu kan berarti memang apakah adanya pemahaman ya, kebetulan saya nggak tahu ya, maksudnya di perencanaan itu bahwa RKPD itu misalnya ya bisa optimal gitu, optimis. Nanti di KUA PPAS baru disesuaikan. Pilih dari peraturannya juga begitu gitu loh Bu. Kalau memang semua daerah sama mah gitu. Ya kalau daerah sama daerah lain sama begitu ya berarti Iya izin Bu, memang untuk dimensi 1 ini kan yang kami tekankan itu kan konsistensinya ya Bu ya, konsistensi antara perencanaan, penganggaran sampai dengan pelaksanaannya. Oleh karena itu sebetulnya dihimbau untuk di daerah itu memang mempertahankan konsistensi itu Bu. Seperti itu. Heeh. Yang mungkin tadi sudah saya sampaikan harus sesuai dengan visi misi yang ada di daerah, dan ketika ada dewan masuk dan ingin merubah pagu maka daerah itu
kalau bisa mempertimbangkan seperti itu Bu. Jangan langsung kayak merubah pagu sesuai dengan apa yang Dewan minta. Jadi mungkin ada pertimbangan-pertimbangan Bu untuk mempertahankan konsistensi itu Bu. Nah, sama. Berarti harusnya yang bagus Mas sama ya Bu ya. Pagu RKPD, tua APBD gitu ya. Iya Bu, betul. Yang bagusnya yang sama, yang konsisten Bu. Nah, ini memang yang krusial itu kan pada bagian perencanaannya Bu ya. Jadi memang dari awal itu seharusnya di dalam perencanaan itu harus disesuaikan dengan visi dan misi kepala daerahnya Bu. Seperti itu. Yang mana mau pindah? Ya, itu nanti jadi catatan Ibu. Mungkin Mbak Diana, Iya Pak, izin. ya, Ada lagi yang ingin ditanyakan, maka ya, ini Pak Eka nih dari BP2D maka Pak Eka. ya, Teh. Ini untuk kesesuaian pagu mungkin karena di hampir semua daerah tidak akan sesuai antara RKPD, KUAPPAS sampai ke APBD. Kita pernah sampaikan Bu untuk mengukur rentang aja Bu, rentang persentase. Jadi nanti di perubahan Permendagri ini kami usulkan agar untuk dibuat misalnya rentang Bu. Rentangnya kalau tidak terlalu jauh misal 5% dari RKPD ke KUAPPAS ke APBD itu misalnya masing-masing 5% atau berapa gitu. Itu mungkin lebih masuk akal Bu. Karena kalau angka sampai rupiah-rupiahnya tidak akan mungkin dan ini nilai ini pasti semuanya akan nol Bu. Semua daerah. Jadi kalau semuanya nol ya buat apa diukur gitu Bu. Kalau misalnya perencanaannya tadi idealnya memang seperti itu tapi memang aturan pun tidak menyaratkan untuk sama ya karena ada proses-proses kan proses dengan DPRD, proses dengan segala nggak mungkin nggak mungkin nggak mungkin kaku gitu. Jadi saran kami teh mungkin bisa dihitung teh rentang antara perbedaan plus minus misalnya teh berapa persen. Kalau misalnya masuk itu masuk nilai poin gitu teh. Mungkin itu aja usulannya teh untuk perubahan 2000 untuk perubahan Permendagri ini atau non teh. Jadi Bapak terima kasih atas saran dan masukannya. Mungkin nanti dapat juga menjadi bahan pertimbangan kami untuk berdiskusi dengan para pakar dan juga di Bina HKUDA dalam perumusan revisi Permendagri 19 tahun 2020. Ini ya Bapak ya. Tapi untuk tahun ini dasar pengukurannya itu masih sama Pak, dasar penilaiannya masih sama. Ya. Ya, terima kasih Mbak Mardiana, Bu Laili atas info pencerahannya. Ada lagi Bapak Ibu? Ada yang ditanyakan atau cukup? Sudah ke gambar ya apa yang harus kita lakukan. Mudah-mudahan ini bukan tahun pertama kita. Kemarin kita juga berhasil ya, nilai kita 80 udah masuk ke paling tinggi. Nah, mudah-mudahan kita bisa meningkatkannya di tahun ini. Saya rasa cukup ya Bu Mardiana dan Bu Laili atas bimbingannya. Mohon dukungannya terus untuk Provinsi Jawa Barat. Mungkin kita bisa akhiri ya pertemuan hari ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan dari BSKDN. Terima kasih ilmunya, semoga bermanfaat dan jadi catatan amal kebaikan. Yang ketiga, mohon dukungannya selalu untuk Provinsi Jawa Barat. Izin saya tutup pertemuan hari ini dengan mengucapkan alhamdulillahirrabbilalamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Saya mohon maaf apabila saya ada kesalahan dalam kata maupun sikap. Nanti selanjutnya apabila nanti daerah mengalami kesulitan atau kendala dalam proses penginputan, nanti dapat menghubungi Ibu Mardiana maupun saya. Sekian Bapak.